Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin sempat berbincang-bincang ya dengan binaan saya, yaitu Mas Dayat Bahtiar. Ya. Beliaunya itu termasuk pegiat Kim yang ada di Kecamatan Singosari yang hingga kini masih eksis ya. Tapi kemarin itu sempat curhat tentang bagaimana Kim di Kabupaten Malang ini masih ada apa enggak. Saya juga kadang-kadang itu merasa malu juga ya, saya sebagai pegiat Kim yang sama sekali enggak mendapat respon ya dari pemerintah Kabupaten Malang. Kami kemarin itu sempat mendatangi kantor Kominfo ya. Saya sampaikan maksud dan tujuan ya. Itu yang namanya pegawai Kominfo itu takut nemui saya ya. Di saat saya dulu pembina Kim, jadi dari personilnya di Kominfo itu langsung ketemu Kabit aja Pak. Saya sampai nggak habis pikir saya ya. Ya paling nggak itu kan namanya tamu, ya terus pembina Kim, ya kaitannya dengan tupoksinya Kominfo. Mestinya itu kan ada respon positif, belas nggak ada. Ini saya sangat menyayangkan ini ya. Semoga Pak Bupati ini dalam menempatkan personilnya ya di Kominfo ini orang-orang yang punya kompetensi di bidang komunikasi gitu loh ya. Jangan orang yang takut sama orang ditaruh di situ ya. Jadi aneh ya. Masa saya mau minta nomornya kepala bidang aja dia takut. Nah ini loh yang aneh lagi dan unik di Kabupaten Malang. Semoga ya Bupati terkait dengan konten saya ini beliaunya mendengar ya sehingga dia bisa menempatkan personil-personil yang punya kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat ditempatkan di Kominfo ya yang terkait dengan Kim ya. Jadi orang-orang di Kim itu orang-orang yang harus punya jiwa peka, peduli ya, punya kesantunan, punya ramah tamah ya. Bagaimana dia harus membangun komunikasi ya. Harusnya itu seperti itu. Tapi yang terjadi yaitu tadi ya, menurut saya sangat aneh sekali. Di saat dia sebagai seorang Kominfo terus ada mantan pegawai yang masih aktif berkegiatan terkait dengan tupoksi itu mestinya ya menaruh hormat ya, karena merasa terbantu ya. Tapi ini enggak, saya sampai enggak habis pikir ya. Saya itu pernah bikin sound system, tak tarik pakai sepeda motor, itu semata-mata simbolik ya, bahwa pemerintahan ini kenapa nggak pernah mau bisa mendengar suara rakyat ya. Kayak buta tuli aja pemerintahan kabupaten ini. Saya bawa cek sound ya, pernah saya lakukan. Nah sekarang ini saya beli odong-odong ya, minibus. Itu saya tulis di media saya Warisbi ya. Jadi saya waktu membina Kim tadi saya mensosialisasikan Warisbi ini. Nah, jadi bagaimana Kim tadi harus ada peluang bisnisnya gitu loh. Jadi kalau nggak ada peluang bisnisnya ya kegairahan membentuk kelompok tadi ya terbukti sampai sekarang. Kadang-kadang saya melihat muspika ya kayak camat ya, misalkan Kapolsek ya, dan Ramil ya. Ini harusnya mulai merubah mindset ya. Lihatlah Pak Prabowo Subianto ya. Jadi dia itu mengajak
semua lapisan, semua jenjang, semua pejabat-pejabat ini ya, mulai dari bawah hingga atas tadi harus bicara masalah rakyat ya. Jadi saya melihat kayak camat ya, itu ada rasa ketakutan gitu loh ya untuk berbuat sesuatu itu loh, walaupun itu benar, seperti nggak punya nyali ya. Kadang-kadang satu heran ya, nggak punya nyali ya. Nah, di saat saya ini omongan saya dianggap menyinggung, saya siap dipanggil ya bupati, itu ganti itu pegawai Kominfo itu, orang-orang yang betul-betul punya kompetensi di bidang informasi utamanya. Dan memang Kominfo yang ditangani bukan masalah Kim aja, tapi yang saya kritisi itu masalah Kim ya. Jadi tempatkanlah personil-personil yang bisa ngomong. Saya jengkel banget saya waktu ke Kominfo itu, heran saya juga gitu loh ya. Saya ini gampangannya relawan Kominfo ya. Saya pernah membentuk Kim ini pernah saya bentuk sampai sama ke kadesnya dibikinkan kaos ya. Saya malu kadang-kadang gitu ya. Di saat saya itu sebagai pembina Kim ya nggak direken di kabupaten. Aneh. Kalau saya dulu waktu di Kominfo ya, saya tuh sering ya koordinasi dengan Kota Malang ya, dengan Kota Batu ya. Bagaimana Kim ini menemukan pola ya, menemukan bentuk yang jelas, sehingga bagaimana Kim ini betul-betul menjadi motor ya, penggerak utamanya pemuda untuk beraktivitas. Nah dari sinilah ya, di saat kita bicara teknologi dengan program saya Rumah YouTube tadi, ini sebenarnya responnya itu ya mulai dari camat juga sudah ada yang merespon baik ya. Terus dari lurah juga ada yang merespon baik, kepala desa ya. Terus juga masyarakat ya, terbukti sudah ada beberapa embrio Rumah YouTube yang siap untuk membentuk Rumah YouTube tadi ya, katanya dengan kelompok informasi masyarakat. Hingga saya berpikir saya memang harus hijrah. Saya harus hijrah di kota besar ya. Insya Allah mulai bulan Januari saya sudah di Bandung ya. Bandung dekat dengan Jakarta ya. Nanti akan saya komunikasikan dengan kementerian tentang program saya Rumah YouTube ini ya. Jadi Rumah YouTube ini harapan saya bisa menjadi bentuknya Kim ya. Kim di Indonesia bikin YouTube. Nah, jadi jelas gitu loh ya. Nah, bagaimana, karena yang kita kedepankan informasi ya, jadi bukan YouTube kreator yang kita bentuk ya. Nah, bagaimana channel YouTube tadi sebagai media penyampai informasi, bukan hanya masalah entertain aja ya. Jadi bagaimana misalkan Kim setiap desa harus bikin YouTube ya, se-Indonesia minimal 1 bulan itu ada target ya, meliput kesenian atau budaya yang ada di desanya masing-masing. Nah, dari sini nanti kan antara Kim se-Indonesia tadi kan bisa saling mengetahui berbagai budaya ya. Nah bagaimana nanti
antara Kim se-Indonesia tadi di bawah Kominfo, ya ini yang kami ajukan ya melalui media saya. Harapan saya Warisbi tadi bisa dipercaya ya untuk membangun kemudahan komunikasi ya antar YouTubers setiap desa se-Indonesia ya. Sedangkan YouTube tadi merupakan bentuk dari kelompok informasi masyarakat. Sehingga YouTube yang dikelola oleh Kim tadi gampangannya akan menjadi info rujukan ya tentang banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini nanti ada rujukannya ya, ada rujukan informasi yang dipercaya itu di mana ya. Nggak seperti sekarang ini ya. Sekarang ini waduh informasi kenaikan gaji pegawai negeri, gaji pensiun, atau SIM gratis, atau apa segala macam ini liar semua. Ya. Liar semua. Kebenarannya informasi ini kayak apa? Gak jelas-jelas. Disinilah besar harapan kami ya, Bu Mutia Hafid ya. Insya Allah nanti Januari saya akan ke Jakarta, saya akan menemui Bu Mutia Hafid selaku Menkomdigi ya. Besar harapan kami rumah YouTube ini bisa menjadi salah satu bentuk Kim ya. Nah, sehingga kemanfaatan Kim dengan rumah YouTube tadi banyak ya. Nah, bagaimana itu sebagai ajangnya anak muda berkreasi, berkreatif, berinovasi, ya, berkegiatan, ya, ada fasilitasi rumah YouTube tadi. Semoga kegalauan saya ini terjawab ya. Kalau nggak dijawab bupati atau camat ya, atau kepala dinas Kominfo ya, yang dungu ya, insya Allah saya akan ke Bandung ya bulan depan. Ya, bulan Januari insya Allah saya di Bandung, saya akan menghadap ke Menteri Menkomdigi ya. Ya, semoga aja upaya kami untuk membangkitkan ya anak muda se-Indonesia tadi dengan program rumah YouTube ini bisa diwujudkan. Ya, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.